Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan kajian serial prinsip-prinsip tauhid dan pokok-pokok akidah Islamiyah, yang mana kita hari ini memasuki pembahasan yang ke-20, yaitu bab maja'a annal guluwa fi quburis sholihin yusiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab tentang keterangan bahwa berlebih-lebihan dalam memuliakan kuburan orang-orang yang saleh, kemudian membuatkan patung yang disembah selain Allah. Jadi bab ke-20 masih lanjutan dari bab ke-19 terkait dengan larangan menjadikan kuburan para nabi sebagai rumah ibadah. Maka demikian pula termasuk penyebab terjadinya penyembahan kepada selain Allah dalam sejarahnya dahulu adalah karena para pengikut orang-orang yang saleh, pengikut para nabi itu, mereka berlebih-lebihan memuliakan mereka sehingga dibuatkan patung atau berhalanya. Akhirnya yang disembah itu bukan Allah tetapi patung dan berhala orang yang dimuliakan itu selain Allah. Rawa Malikun fil Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan qabri, kuburanku, wasanan yu'badu, menjadi patung yang disembah, berhala yang diibadahi. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Sangat besar murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang mereka itu menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Wali Ibni Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid mengenai tafsiran ayat afara'aitumul Lata wal Uzza qala kana yalitu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbasin kana yalitu sawiqa lil haj. Kata Ibnu Jarir bahwa munculnya berhala Lata yaitu disebabkan dulu ada seorang wanita yang soleh, yang solehah, yang dia itu biasa mengadonin tepung, kemudian membuat roti,
kemudian dibuat makanan yang dihidangkan untuk para jamaah haji sebagai bentuk kesalehan. Sebagian lagi menyatakan bahwa Lata itu adalah berhala patung laki-laki, bukan berhala patung perempuan. Tetapi dasarnya adalah sama, bahwa tadinya adalah dia seorang yang amat baik, amat saleh, terutama dalam menjamu tamu, dalam memberikan pelayanan kepada para penziarah di zaman jahiliyah. Maka ketika orang tersebut itu adalah meninggal, maka masyarakat merasa kehilangan terhadap orang soleh tersebut. Para penziarah merasa rindu dan kagum terhadap orang yang soleh tersebut. Akhirnya dibuatlah mula-mula patungnya untuk mengingatnya itu. Lalu diletakkan di kuburnya. Maka lama-kelamaan mereka jadi terbiasa duduk bersemedi, menyanjungkan pujian dan penghormatan kepada orang tersebut. Akhirnya lama-kelamaan jadilah mereka patung yang disembah. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid wasirja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk para wanita penziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan tempat dinyalakannya lampu-lampu untuk melakukan upacara ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Dijelaskan oleh para pensyarah hadis, maknanya adalah wanita-wanita yang berziarah kubur lalu mereka melakukan ratapan-ratapan, tangisan-tangisan histeris sampai mencakar-cakar wajah dan menarik-narik rambut mereka sambil mengucapkan kata-kata yang menunjukkan mereka penyesalan dan keputusasaan karena ditinggalkan mati oleh keluarga yang sangat dicintainya dan yang sangat diharapkannya sebagai pelindung penjaga keluarganya. Maka bukan sembarang wanita yang berziarah kubur yang dilaknat dalam hadis ini, tetapi adalah para penziarah yang melakukan ratapan-ratapan yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Adapun berziarah secara baik dan benar itu dianjurkan oleh syariat Islam, yaitu ziarah kubur ini bagian daripada melakukan introspeksi diri agar orang mengingatkan maut, sehingga Rasul mengatakan fazuruha fa inna ziyaratul kubur tudzakirul maut. Berziarahlah ke kubur itu setelah beliau melarangnya. Dan sesungguhnya ziarah kubur itu untuk mengingatkan kematian. Karena itulah para sahabat wanita di masa Nabi pun mereka melakukan ziarah kubur dengan tujuan ini. Sebagaimana putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau juga melakukan ziarah kubur kepada makam ayahnya dan juga kepada makam kerabat-kerabatnya yang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melaknat dan mengutuk para penziarah kubur secara umum dan keseluruhan, melainkan mereka yang melakukan perbuatan yang terlarang di dalam ziarah kubur tersebut. Dan yang dilaknat dikutuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang-orang yang menyengaja menjadikan kuburan sebagai rumah ibadah, sehingga di dalamnya dibuatkan bangunan, kemudian dinyalakan lampu-lampu untuk melakukan ritual ibadah. Inilah dalam rangka Rasulullah SAW menjaga akidah umatnya, membersihkan tauhid dan memagari daripada terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman-pedoman, kaidah-kaidah yang menjaga kemurnian akidah umatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.